memasuki ruangan pasien dengan minta izin, lalu menyapa pasien, mengatakan selamat pagi atau selamat siang, atau mengucapkan salam. Lakukan tahap fase orientasi dengan menjelaskan bidan untuk di pagi hari ini adalah bidan Etna, masuk dari jam 8 hingga jam 12, lalu menaikkan nama pasien. Setelah itu menjelaskan pemeriksaan apa yang akan diberikan kepada pasien, lalu meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik atau head to toe, dan menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik ini dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan setelah pasien menyetujui, lalu bidan melakukan persiapan alat atau menyiapkan alat untuk menunjang pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik, yang pertama ada stetoskop yang berwarna hijau, kemudian ada spekulum hidung yang berwarna putih, lalu ada spekulum telinga yang berwarna hitam, lalu ada garpu tala untuk mendengarkan kejelian pendengaran pasien, kemudian ada refleks hammer yang berwarna merah, lalu ada peer light untuk melihat kondisi telinga pasien, dan ada tongue patel untuk melihat kondisi bagian mulut dalam pasien. Kemudian ada buku Ishihara, seperti ini bentuknya, dia berguna untuk melihat ketajaman mata dari pasien, apakah pasien tersebut buta warna atau tidak. Kemudian ada hand spoon, lalu ada disinfektan, steril alat-alat, kemudian ada kasa dan nirbekan atau bengkok. Nah, setelah kita melakukan fase orientasi dan mendapat izin pada pasien, lalu kita melakukan cuci tangan agar higienis dan tetap bersih saat menyentuh pasien. Setelah cuci tangan, memakai hand spoon. Pertama, kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala pasien. Kita melihat pada bagian kulit kepala pasien apakah ada ketombe atau tidak. Dan ternyata bagian kepala kulit pasien itu bersih. Lalu dari gestur rambutnya sehat atau tidak, apakah terdapat kutu atau tidak. Dan ternyata dalam keadaan sehat tidak ada ditemukan kutu. Kemudian kita lihat apakah kepala pasien simetris atau tidak. Dan ternyata kepala pasien adalah simetris. Nah, setelah kita melihatnya, kita melakukan palpasi. Kita pegang pada bagian kepala apakah terdapat benjolan atau tidak. Dan ternyata tidak ada terdapat benjolan. Kemudian kita lihat dari depan, apakah kondisi wajah pasien itu simetris atau tidak. Ternyata simetris. Lalu kita lihat apakah warnanya pucat atau tidak. Dan ternyata tidak pucat dengan menggunakan metode inspeksi. Lalu memeriksa bagian mata dengan menggunakan alat peer light. Menyuruh pasien menjamkan mata, lalu mijit pada bagian bola mata, lalu melakukan refleks pada kedipan mata pasien. Ternyata bagus respon dari kedipannya, dan melihat konjungtiva pada pasien berwarna merah, berarti tidak mengalami kekurangan darah atau HB-nya normal. Setelah itu memeriksa pada bagian sklera, ternyata tidak berwarna kuning, skleranya sehat. Kemudian melihat pada pupil, ternyata pupilnya mengecil pada saat menangkap objek cahaya, dan mengatakan bahwa pupil ibu ini sehat karena dapat menangkap objek cahaya tersebut. Setelah itu melakukan pemeriksaan dengan buku Ishihara untuk meningkatkan atau melihat ketajaman dari mata ibu. Di sini bidan untuk meminta pasien menyebutkan angka dari lembar buku tersebut. Pasien menyebutkannya dengan benar dan baik. Setelah bidan merasa cukup, melakukan pemeriksaan pada buku hara, lalu melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dengan menggunakan spekulum hidung, memijit bagian hidung, melihat kebersihan hidung dengan spekulum hidung, hidungnya bersih. Kemudian pada bagian wajah, melihat wajah simetris atau tidak, menekan bagian pipi, naikkan kepada pasien, ada terasa sakit atau tidak, dan ternyata tidak. Lalu memeriksa bagian mulut pasien dengan tongue patel, menyuruh ibu membuka mulut, melihat kondisi gigi ibu kurang rapi, lidahnya bagus, dengkusnya juga sehat. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian telinga ibu dengan spekulum telinga yang berwarna hitam,
Minta izin untuk membuka jidatnya sedikit untuk melihat bagian telinga pada ibu. Ternyata ada kotoran. Bidan menyuruh pasien atau ibu untuk membersihkan telinga karena ada terdapat sedikit. Di bagian kiri juga harus dilihat satu tidaknya. Setelah melakukan pemeriksaan pada telinganya harus dipijit terlebih dahulu. Menanyakan apakah ada rasa sakit pada guncangan di bagian telinga atau tidak. Kemudian memijit bagian leher, melakukan palpasi, menekan bagian tertentu, menanyakan sakit atau tidaknya bagian leher untuk mengetahui apakah ada gondok atau kelenjar pada bagian leher. Kemudian minta izin pada ibu untuk berbaring karena pada kali ini akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah. Lakukan palpasi pada bagian abdomen atau perut ibu. Minta izin, menekan, meraba, mengetuk dengan perkusi, bisa perutnya kembung atau tidak. Lalu minta ibu untuk menghirup nafas dan mengeluarkan nafas terlihat otot pada paru-paru, bagian dada, dan pernapasan ibu bagus. Kemudian memeriksa bagian perut dengan stetoskop, itu okultasi dengan mendengarkan bunyi peristaltik pada lambung atau pergerakan pada bagian organ perut, dan bagian organ perut bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya bidan melakukan pemeriksaan pada bagian tangan dan kaki. Bidan minta ibu untuk melakukan pergerakan pada bagian tangan dengan mengangkat tangan, lalu tahan sebentar, kemudian turunkan, lalu memijat apakah terasa sakit. Tadi ibu mengatakan tidak terasa sakit, begitu juga dengan tangan di sebelah kiri. Setelah itu minta izin kepada pasien untuk duduk, menghadap ke arah ibu untuk memeriksa bagian kaki, lihat refleks pada bagian lutut dengan menggunakan refleks summer. Di sini kita melakukan dengan cara perkusi atau mengetuk. Minta izin kepada pasien, menyuruh pasien untuk duduk nyaman dengan posisi yang baik. Dalam keadaan kaki yang harus tenang, tidak boleh kakinya tegang. Lalu dilakukan pemeriksaan dengan cara diketuk atau perkusi di bagian titik lutut tertentu, melihat apakah ada refleks dari si ibu. Dan ternyata ada refleks dari ibu. Di bagian saraf pada bagian lutut masih bagus dan tidak ada masalah. Coba pada bagian kanan dan kiri ada refleks. Lalu memijit bagian lutut yang tadinya diketuk. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian lutut, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada telapak kaki. Di sini disebut dengan refleks Babinski, dengan cara menggelikkan kaki dan ternyata terasa geli atau ada refleks dari si ibu. Di sini bidan juga harus menanyakan kepada pasien apakah ada terasa geli dan melihat dengan inspeksi ada respon dari kaki ibu. Ternyata ada rasa geli, berarti itu normal kalau misalnya ibu ada refleks dan rasa geli. Nah, setelah itu menyuruh ibu untuk kembali lagi berbaring di tempat tidur. Pemeriksaan selanjutnya pada bagian kaki, menyuruh kaki ibu untuk dinaikkan naik turun. Pertama pada kaki bagian kanan disuruh naikkan, lalu tahan dan turunkan. Lalu kaki sebelah kiri naikkan, tahan dan turunkan, dan memijat pada kaki dan menanyakan apakah ada rasa sakit ibu, dan ternyata tidak. Baiklah, inilah tahap terakhir yaitu fase terminasi. Bidan menjelaskan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan fisik atau itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bidan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah selesai dan dalam keadaan baik, dan mengatakan bila ada perlu sesuatu atau yang ingin ditanyakan boleh. Pemeriksaan tanda vital pasien Ibu Bina. Lalu bidan mengatakan, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital pada ibu yang gunanya untuk melihat apakah tanda vital ibu normal atau tidak. Lalu bidan minta izin kepada pasien, apakah boleh saya lakukan ibu? Lalu pasien bilang boleh. Kemudian bidan menutup tirai, lalu mempersiapkan alat. Pertama, bidan melakukan pengecekan suhu dengan cara meminta pasien untuk menggelap bagian ketiak pasien dengan tisu, membersihkannya.
lalu menaruhnya ke dalam penyerbekan atau bengkok. Mencek suhu pasien dengan menggunakan termometer. Dikembalikan dulu suhunya ke 35,5 normalnya, lalu diletakkan di bagian setelah ketiak pasien. Nah, menunggu selama 5-10 menit. Nah, setelah 5-10 menit, ambil termometer, lalu lihat suhu pasien dalam keadaan normal. Kemudian, bidan membersihkan termometer dengan menggunakan tisu. Dilap, lalu membungkukkannya ke dalam penyerbekan atau bengkok. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pada pernapasan dan nadi pasien. Pertama, menentukan area arteri dengan diraba, dengan membuat jari tangan 2 atau 3 jari diletakkan sejajar dengan ibu jari atau posisi di pergelangan tangan, lalu berikan sedikit tekanan ringan. Dengan kita mengetahui radius denyutan nadi yang dapat dipalpasi, lakukan perhitungan selama 1 menit. Hasilnya normal apabila untuk orang dewasa dia 60-100 per menit. Nah, setelah dicek adalah hasilnya normal, selanjutnya kita melakukan pengecekan pada pernapasan pasien. Kita melakukan perhitungan pernapasan pasien selama 1 menit. Nah, pernapasan pasien yang normal itu dapat kita lihat dari 16-20 per menitnya. Kita lihat pada bagian dada, kita hitung dengan menggunakan jam tangan. Nah, dan ternyata hasilnya normal. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada pengukuran tekanan darah. Kita menyuruh ibu untuk meminta diluruskan tangannya lalu dirilekskan, lalu minta izin kepada pasien untuk menyentuh bagian tangannya. Contohnya seperti, permisi ibu, saya akan mengecek tangan ibu, izin ya bu. Setelah diberikan izin, baru kita boleh melakukan pemeriksaan. Kita gunakan tensi untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Nah, tekanan darah yang normal adalah 120/80 mmHg. Jangan lupa kita juga memakai stetoskopnya untuk mendengarkan detak, diastol, dan sistol. Diastol adalah detak pertama yang didengarkan paling kuat, kemudian untuk sistolnya adalah detak terakhir yang paling kuat kita dengarkan. Nah, setelah diperiksa ternyata hasil tensi dari pasien adalah 120/80 mmHg dan itu adalah tensi normal bagi orang dewasa. Dan jangan lupa kita untuk memijit lengan pasien yang telah kita lakukan tensi. Setelah kita memijit, karena di video ini tidak ada, kita merapikan alatnya. Terakhir, kita melakukan pemeriksaan rasa nyeri pada pasien. Kita kaji dengan teknik PIRST, yaitu P yang artinya adalah pen. Kita pertama menanyakan kondisi pasien. Kemudian rasa nyeri yang dirasakan, kita tanya rasa nyerinya itu seperti apa, apakah seperti ditusuk-tusuk atau yang lain-lainnya. Kemudian kita tanya, biasanya letak nyerinya di bagian mana ibu? Setelah kita ketahui letak nyerinya di mana, kita tanya, kalau rasa nyeri yang dirasakan itu antara 1-10, yang ibu rasakan itu berapa? Karena dari skala nyerinya itu kita bisa mengetahui apakah nyerinya terlalu sakit sekali atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui skala nyerinya, kita tanya, waktu nyerinya itu seberapa lama? Apakah sering sekali dirasakan atau sesekali saja? Nah, demikianlah itu pemeriksaan dari alat vital pada pasien. Kemudian bidan memberikan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang telah ia berikan kepada pasien tersebut. Beginilah pemeriksaan fisik atau itu yang dilakukan. Sekiranya dapat bermanfaat dan membantu. Sekian dan terima kasih.